Setiap pemimpin meninggalkan jejak, namun pemimpin sejati meninggalkan perubahan yang fundamental. Ini adalah Ignatius Jonan. Dari rel kereta hingga layanan energi, rekam jejaknya menunjukkan satu hal, kepemimpinan yang berakhlak. Ignatius Jonan adalah bukti nyata bahwa bekerja dengan berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bukanlah hal yang mustahil. Kita itu selalu ngomong, ini pilot project, ini simbolis, nggak ada. Wong ini operasi 24 jam sehari. Pak Jonan memimpin transformasi PT KAI, ketepatan waktu, kebersihan, dan budaya melayani. Nilai pertama, berorientasi pelayanan. Pak Jonan memanifestasikan ini dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia memulai transformasi KAI bukan dari hal rumit, tapi dari hal paling dasar yang menyentuh martabat pelanggan, toilet. Pak Jonan menempatkan penumpang dan masyarakat sebagai pusat layanan. Di KAI, standar kebersihan, ketepatan jadwal, dan kemudahan tiket ditingkatkan. Boleh nggak? Kalau jalan nggak boleh merokok. Jawabannya satu. Wah, kalau nggak ngerokok ngantuk. Kalau ngantuk takut ya. Karena kalau melanggar sinyal bisa tabrakan kan. Wah, apa nggak takut, Pak? Mengorbankan nyawa orang. Pusing saya. Udah deal. Uang kilometer jalannya saya naikin. Tiap 6 bulan saya naikin 50%. Sekuatnya sampai saya pensiun dari kereta api. Tapi nggak boleh merokok. Salaman dah. Sepakat. Benar. Mereka bilang, penumpang nggak bisa dilarang nggak merokok. Loh, kalau kita itu tertib sendiri dari dalam, orang luar itu pasti nggak berani sama kita, gitu loh. Orang luar itu berani melanggar itu karena kitanya nggak tertib. Itu di semua organisasi sama. Melarang merokok itu susah. Nilai kedua, akuntabel. Pak Jonan dikenal melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Salah satu buktinya adalah saat ia memberlakukan larangan merokok total di kereta api, demi kesehatan dan keselamatan penumpang. Ini adalah bentuk tanggung jawab untuk kenyamanan dan kesehatan semua penumpang. Namun, beliau tidak hanya membuat aturan, beliau memberi contoh terlebih dahulu dan mempertanggungjawabkan aturan itu pada dirinya sendiri. Tindakan ini adalah bukti bertanggung jawab dan berintegritas tinggi dalam nilai akuntabilitas, di mana beliau memimpin dengan memberi contoh sebelum menuntut orang lain. Ini tantangan berat, karena setiap pemimpin menurut saya itu bisa berhasil kalau dia dipercaya oleh orang-orang yang dia pimpin. Bahwa dia akan mengatakan atau membawa perubahan itu jadi baik. Oke. Saya bilang begini, wah ini challenge-nya besar sekali. Saya ajak berapa staff ya, sampai saya ke bawah ya, ke juru langsir, ke tukang penjaga pintu perlintasan dan sebagainya. Mereka juga bilang, Pak ini berubah buat apa? Baik, nilai yang ketiga adalah kompeten, di mana mampu mengambil keputusan terbaik dan berdasarkan data. Pak Jonan turun langsung ke lapangan, melihat beberapa hal seperti ketepatan waktu, keselamatan, dan kualitas layanan. Kemudian beliau mengeksekusi perbaikan dengan terukur. Pak Jonan hadir saat KAI di titik rendah. Dengan kepemimpinan beliau, KAI bertransformasi menjadi yang layak dibanggakan. Itulah bukti melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Tegas Anda terkadang arogan, terus Arogan, kemudian iya Pak kayaknya. Oh iya. Tegas, Ya, alhamdulillah. arogan, kemudian kadang-kadang seenaknya. Apakah ini salah satu sikap kepemimpinan dari seorang Jonan? Dan menurut Anda apakah ini diterima oleh tim Anda? Nanti pembahasannya di segmen berikutnya. Di dalam transportasi ada dua hal yang tidak boleh permisif sama sekali. Yang pertama itu keselamatan. Jadi kalau terkait keselamatan, Tidak ada kata ampun. Iya, nggak ada. Itu harus. Selanjutnya, nilai keempat yakni harmonis, di mana mampu mewujudkan suasana yang kondusif dan saling peduli. Pak Jonan dekat dengan pegawai, serikat pekerja, dan masyarakat. Kritik beliau tampung, yang produktif dijalankan. Nilai harmonis tampak dari kemampuan menjaga kerjasama sambil tetap memegang standar. Bagi stafnya, suasana kondusif menciptakan kerjasama yang solid, hingga berdampak langsung pada pelayanan. Bagi masyarakat, suasana kondusif menciptakan rasa aman, adil, dan nyaman, hingga membuat KAI dapat dinikmati oleh siapapun. Hampir setiap kali operasi Idul Fitri itu
Stasiun Senen itu stasiun yang paling kompleks, ya, karena jumlah kereta yang mengangkut penumpang dari situ naiknya hampir 3 kali lipat, dan lalu lintas yang melewati stasiun Senen itu naiknya mungkin 400% pada operasi. Nilai kelima yaitu loyal. Pada cuplikan video tersebut tercermin loyalitas Pak Jonan pada saat memimpin KAI dengan tetap masuk dan memimpin saat libur lebaran, sehingga memastikan operasional KAI berjalan lancar demi kepuasan penumpang. Ia berprinsip bahwa menjadi pemimpin adalah harus hadir di saat-saat waktu yang krusial, bahkan harus mengorbankan hari libur. Jika pemimpin loyal kepada instansi, maka semua tim juga akan mengikuti. Tapi it took me 2.5 years training lagi, karena waktu diterapkan tiketing pakai digital, yang kehilangan pekerjaan berapa? 1.500. Nilai-nilai adaptif tercermin dari program Pak Jonan yang mengubah cara memesan tiket KAI yang semula hanya bisa melalui offline dirubah bisa melalui online. Hal ini seiring dengan kebiasaan masyarakat yang semakin melek dengan teknologi. Pak Jonan menilai transformasi dan adaptasi untuk pelayanan masyarakat harus terus dilakukan agar KAI tetap menjadi pilihan yang disukai oleh masyarakat dan meninggalkan kesan bahwa KAI adalah erat dengan calo dan permainan orang dalam untuk pemesanan tiket. Demi tercapainya cita-cita tersebut pada tanggal 25 Februari 2009, Ignatius Jonan ditunjuk sebagai Direktur Utama PT KAI. Pasca pelantikannya, Jonan langsung mengubah orientasi perubahan PT KAI yang awalnya berorientasi produk menjadi orientasi kepuasan pelanggan. Oke teman-teman, untuk nilai berakhlak 7 yaitu kolaboratif. Nah, dari cerita singkat yang tadi sudah ditayangkan itu, Pak Jonan ingin mewujudkan transformasi besar. Nah, ia sadar bahwa transformasi ini atau perubahan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Makanya ia membangun kolaborasi internal dengan meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mengirim mereka studi banding agar seluruh elemen KAI mau bergerak bersama mencapai tujuan. Pak Jonan ini dikenal senang mengundang para pihak terkait untuk duduk satu meja, menyatukan data, menyamakan target, lalu mengeksekusi bersama. Nah, kolaborasi inilah akan membuat perubahan dan bertahan. Seorang figur yang membuktikan bahwa pelayanan publik bisa prima, birokrasi bisa bersih, dan BUMN bisa untung. Melalui kepemimpinannya, ia telah secara nyata mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sebagai calon ASN, kami siap meneladani semangat beliau, bekerja bukan hanya untuk sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian video dari kelompok B4 Angkatan 5. Terima kasih.